6 Februari 2012, polisi Tiongkok mengepung konsulat Amerika Serikat di Chengdu dan terjadi ketegangan selama 30 jam. Di dalamnya, Wang Lijun dengan panik memohon perlindungan saat ia memberikan bukti skandal terbesar Tiongkok dalam beberapa dekade. Sebagai kepala polisi, Wang Lijun memiliki data yang dapat menjatuhkan atasannya dan orang paling berkuasa di Tiongkok, Bu Xilai. Semua bermula dari kisah seorang pengusaha Inggris bernama Neil Heywood. Sebagai imbalan bagi putranya yang dapat masuk ke sekolah bergengsi, Heywood dihadiahi bantuan politik oleh Bu Xilai. Namun, tidak diketahui jelas alasannya. Istri Bu Xilai yang sedang frustasi kemudian membunuh Heywood. Ini hanyalah salah satu drama yang ada di Tiongkok. Pada 2019, ada sebuah video menunjukkan rumah berisi 13 ton emas yang katanya merupakan simpanan seorang sekretaris partai. Antara tahun 2012 hingga 2017, kasus korupsi di Tiongkok telah menahan 1,5 juta pejabat. Hukumannya terdiri dari 700 tuntutan pidana, penurunan pangkat, dan pemecatan. Menurut sebuah teori, semakin kecil jumlah korupsi di sebuah negara, maka akan semakin maju pertumbuhan ekonominya. Namun, dapat kita lihat bahwa Tiongkok dengan angka korupsi yang tinggi tetap bisa meningkatkan ekonomi negaranya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Tiongkok memiliki birokrasi yang besar. Ia memiliki 50 juta pegawai negara, sejumlah dengan seluruh penduduk Korea Selatan atau New York dan Texas digabungkan. Jumlah tersebut belum termasuk anggota militer dan BUMN. Karena adanya aturan yang kuno dan penghindaran yang luas, hanya 2% populasi pegawai yang membayar pajak penghasilan pada 2015, kata seorang mantan pegawai Tiongkok. Dengan kata lain, tidak ada pendapatan yang cukup untuk digunakan. Upah bulanan rata-rata nasional adalah $1.298, namun penghasilan pegawai negeri dengan pangkat tertinggi hanya $824 dan terendah hanya $80. Ini merupakan tanda bahaya ketika beban kerja yang tinggi namun tidak diimbangi dengan insentif yang cukup, akan menyebabkan banyak pegawai putus asa dan akhirnya akan merugikan negara dengan melakukan korupsi. Salah satu solusi yang dapat mengurangi tingkat korupsi pegawai negeri adalah dengan memberikan upah yang layak. Singapura memberlakukan strategi tersebut. Anggota parlemen Singapura digaji 3 kali lipat lebih besar dari pendapatan rata-rata rumah tangga. Perdana Menteri Singapura memiliki gaji yang paling tinggi di dunia. Hasilnya sangat memuaskan. Tidak ada politisi yang didakwa kasus korupsi selama 2 dekade. Indeks persepsi korupsi Singapura menempati posisi kedua. Tentu saja, hal tersebut hanya mudah diucapkan daripada dilakukan. Gaji publik yang tinggi adalah kemewahan yang tidak semua negara mampu memberinya. Tiongkok menemukan solusi yang lebih murah. Yan Ying-ang dalam bukunya China's Gilded Age berpendapat bahwa sebenarnya ada 4 jenis korupsi yang berbeda. Ketika mendengar kata korupsi, kita akan membayangkan seorang presiden, perdana menteri, oligarki, sedang berkumpul di suatu ruangan dan merencanakan menyedot dana publik untuk keuntungan pribadi. Dalam buku itu akan disebut sebagai pencurian besar. Sebaliknya, masyarakat dari daerah berpenghasilan rendah mungkin beberapa kali akan menjumpai polisi yang meminta suap saat melakukan tilang. Dalam buku itu disebut pencurian kecil. Besar ataupun kecil, pencurian tetap akan merugikan bagi semua orang, kecuali bagi pencuri itu sendiri. Namun, terdapat dimensi lain dalam buku Yuan, yaitu transaksi di mana pembeli menerima perlakuan khusus. Ketika kita berencana membuka restoran dan memerlukan 20 izin dari instansi, kita harus mengeluarkan pemulus atau speed money untuk mengatasi keruwetan birokrasi. Ini lebih baik daripada sekadar mencuri, karena setidaknya kita mendapatkan suatu balasan. Namun kemudian ada sebutan access money, suatu pertukaran yang membuat kedua pihak jauh lebih baik. Access money di sisi lain dinilai sebagai investasi. Kita bisa dengan mudah mendapatkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita miliki. Jenis korupsi inilah yang paling banyak terjadi di Tiongkok. Diibaratkan dalam suatu piramida, puncak adalah kedudukan bagi para elit yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan matrik objektif, seperti pertumbuhan ekonomi. Masalahnya terdapat pada, untuk mendapat promosi, para elit membutuhkan kerjasama dengan ratusan atau bahkan ribuan bawahan yang memiliki penghasilan lebih rendah. Keduanya kemudian akan mencapai sebuah kesepakatan. Jika dikutip, bantu aku menaiki tangga,
dan aku memastikan kamu dirawat dengan baik. Departemen pemerintahan di Tiongkok diizinkan untuk beroperasi hampir menyerupai bisnis independen. Mereka menyimpan sebagian dari penghasilan, seperti biaya layanan maupun pajak. Sebagian dari uang ini digunakan untuk kesejahteraan dan fasilitas pegawai negeri, mulai dari makanan, liburan, pesta, perumahan, gas, listrik, penitipan anak, furnitur, dan sebagainya. Meskipun upah publik ditetapkan di bawah harga pasar, gaji formal hanya mencakup 24% dari total tunjangan rata-rata birokrat. Birokrat Tiongkok melakukan pemasaran untuk beberapa bisnis dengan cepat, tetapi penghasilan terbesarnya adalah dari menarik bisnis. Pemerintah daerah bersaing untuk menjadi setara dengan Tesla, IKEA, dan Walmart. Salah satu provinsi di Tiongkok menetapkan hari libur bisnis, di mana inspeksi dan gangguan pekerjaan lain dilarang. Bahkan ada suatu daerah yang memiliki slogan, investor adalah Tuhan, birokrat adalah pelayan rendah hati, dan yang merugikan kepentingan perusahaan adalah orang-orang yang berdosa. Kecerdasan sistem Tiongkok yang inovatif ini memanfaatkan korupsi untuk kebaikan yang lebih besar. Menghilangkan korupsi pasti sulit. Itu sebabnya Tiongkok dengan hati-hati memilah mana yang masih bisa ditoleransi. Pencurian non-transaksional telah ditargetkan secara sistematis, sementara bantuan pelancar bisnis dibiarkan begitu saja. Pemerintah otoriter seperti Tiongkok layaknya kotak hitam raksasa yang diselimuti keraguan dan kerahasiaan. Tetapi memahami bagian mana yang tertutup dan terbuka adalah cerminan langka dan mengungkapkan bagaimana Partai Komunis berpikir serta apa saja yang ia takuti.